Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kepemimpinan pendidikan yang efektif, di mana saya Ria Detu Sabiha dengan NIM 2019-440 12593 sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama, dan sebagai pemateri kedua yaitu Mbak Dewi Purwati dengan NIM 2019-440 12680, dan Mbak Maliatul Wafiro dengan NIM 2019-440 12679. Dan untuk selanjutnya saya akan menjabarkan poin-poin kepemimpinan pendidikan yang efektif yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada 6. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Dan yang kedua, efektivitas kepemimpinan, yaitu yang ketiga atau yang C, kepemimpinan pendidikan yang efektif. Dan yang D atau yang 4, fungsi kepemimpinan pendidikan. Dan yang E atau yang kelima, konsep sekolah yang efektif. Dan yang keenam yaitu yang F, nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan efektif. Pertama yaitu yang A, pengertian kepemimpinan pendidikan, di mana menurut Robbins 1991 kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sarana. Dan juga menurut Toha 1992 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Bisa disimpulkan adalah kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, atau memerintah, melarang, dan bahkan menghukum jikalau perlu, dengan maksud agar manusia sebagai bagian dari organisasi mau bekerja dalam rangka mencapai tujuannya sendiri, mampu mengorganisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ke B yaitu efektivitas kepemimpinan, di mana efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang, di mana satu sudut pandang dari segi hasil, maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai, dan sudut pandang yang kedua yaitu dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Dan menurut beberapa ahli juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepribadian, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gayanya. Dan yang kedua adalah pengharapan dan perilaku atasan. Dan yang ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan manajer. Dan yang keempat adalah kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga mempengaruhi gaya kepemimpinan. Dan yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keenam yaitu harapan dan perilaku rekan. Dan materi selanjutnya yaitu yang C dan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. E, konsep sekolah yang efektif.
Jadi menurut Taylor pada tahun 1990 beliau mengatakan bahwasanya sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa, tentunya tanpa memandang ras, golongan ataupun jenis kelamin maupun status sosial ekonomi. Jadi semua bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah tanpa pandang bulu, siapapun bisa belajar gitu kan ya. Jadi tanpa ada diskriminasi di dalam sekolah tersebut. Lalu Geisel juga mengungkapkan ya, menyatakan bahwasannya pengertian umum sekolah efektif juga berkaitan dengan perumusan apa yang harus dikerjakan dengan apa yang telah dicapai, sehingga suatu sekolah akan disebut efektif jika terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh sekolah. Sebaliknya, sekolah dikatakan tidak efektif bila hubungan tersebut rendah. Jadi harus ada hubungan yang baik, gitu kan ya. Di sini juga Edmund mengatakan pada tahun 1979 dalam Sahril Khairil Marzuki pada tahun 1997 pada halaman 97 beliau menyebutkan ada 5 ciri-ciri sekolah efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Jadi strong principal leadership. Di sini kepala sekolah juga memiliki peran yang penting ya dalam hal sekolah yang efektif. Bagaimana bisa menjadi kepala sekolah yang efektif juga? Harus bisa membangun rasa sosialis, juga ada jiwa-jiwa kepemimpinan yang baik dan bagus, itu penting banget juga. Yang kedua, iklim sekolah yang aman dan kondusif. Jadi safe and kondusif school climate gitu kan ya. Jadi penting banget kalau kita bisa mengungkap bahwasannya sekolah itu efektif. Gimana sih rasa penciptaan aman dan kondusif di sekolah tersebut? Apakah bagus, good gitu enggak? Kalau misalnya kita ada di sekolah, baik siswa maupun guru, pendidik ataupun segala sesuatu perangkat yang ada di sana, ketika mereka semua merasakan rasa aman, berarti ya cukup kondusif sekolah itu, bagus gitu kan, bisa dikatakan efektif. Nah, jika ketika kita sampai di sekolah kok ada rasa kurang aman, kurang nyaman, kurang kondusif, berarti ya belum bisa dikatakan bahwasanya sekolah tersebut efektif. Terus yang ketiga, penekanan pada penguasaan kecakapan dasar. Jadi emphasis on the acquisition of basic skills gitu. Nah, ini penguasaan kecakapan dasar ini penting banget. Kita juga sebagai pendidik, gimana agar supaya peserta didik kita itu bisa cakap tanggap dalam hal merekam apa yang kita sampaikan. Nah, itu juga menjadi PR buat pendidik yang ada di sekolah tersebut, bahwasanya kecakapan dasar, penguasaan kecakapan dasar atau emphasis on the acquisition of basic skill itu penting banget. Jadi kan nggak mungkin kita kelihatan sebagai pendidik kelihatan kurang menguasai apa yang kita sampaikan atau apa yang menjadi peranan kita, entah itu sebagai perangkat maupun pendidik gitu. Kita harus bisa menguasai kecakapannya, bagaimana peran tugasnya. Yang keempat, harapan guru yang tinggi terhadap hasil belajar siswa. Teacher high expectation gitu ya, ekspektasinya harus tinggi, harapannya harus tinggi, bahwasannya anak didik saya harus begini lah. Tentunya dalam agar supaya anak didiknya mencapai prestasi yang baik dengan ekspektasi kita yang tinggi, kita perlu menjadi pendidik yang bagaimana agar supaya ekspektasi saya itu bisa tercapai. Bagaimana saya untuk bisa menjadi guru yang bisa jadi panutan buat siswa, saya harus bagaimana gitu, itu kan ya. Terus kan yang namanya guru itu kan digugu lan ditiru. Jadi apapun yang menjadi kita yang kita berikan itu pasti akan jadi panutan setiap siswa. Nah, dengan apa yang kita sampaikan itu tadi, itu juga sudah cukup menjadi wakil atau menunjukkan harapan kita sebagai guru. Apa sih harapan kita untuk peserta didik? Nah gitu.
Yang kelima, yang terakhir ini ya, evaluasi belajar secara teratur, frequency of evaluation gitu kan. Nah, saat kita ingin tahu bagaimana sih pembelajaran kita sudah berhasil ataukah belum gitu kan, nah itu kita bisa mengetahuinya kan dengan evaluasi. Nah, kalau misalnya kita jarang melakukan evaluasi, tidak juga jadi peranan penting juga bahasanya pembelajaran kita efektif atau enggaknya. Selanjutnya ya, yang F, nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan efektif. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, berinisiatif. Ya, ada inisiatif gitu. 3, rela berkorban tentang hal apapun demi sekolah. Bertanggung jawabnya harus tinggi, tanggung jawab sebagai kepemimpinan. Terus yang kelima, percaya diri. Keenam, empati. 7, efektif dan efisien. 8, keteladanan. Dan 9, terbuka. Harus ada sifat keterbukaan. Nah, selanjutnya kesimpulan dari tugas kami atau makalah kami itu, kriteria pemimpinan pendidikan yang efektif yaitu mampu memberdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Bagaimana sih kita sebagai pemimpin bisa menggerakkan guru agar supaya kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik, produktif, tidak ada jam kosong dan lain sebagainya. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan bagi kami yang memiliki yang sebagai pemimpin maupun perangkat yang lain, guru, pendidik maupun siswa juga harus bisa mengontrol untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. 3, menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pendidikan. Gimana sih rasanya? Gimana kalau itu ya namanya menggerakkan rasa peduli masyarakat terhadap sekolah itu bagaimana caranya? Kita harus bisa mendekati agar supaya masyarakat bisa ikut andil lah dalam hal pendidikan atau mewujudkan tujuan pendidikan itu apa. Yang keempat, menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai di pendidikan. Jalin hubungan baik dengan tim manajemen ya. Yang berikutnya, mewujudkan tujuan pendidikan secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, itu kurang lebihnya apa yang bisa kami sampaikan dalam makalah kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan pendidik yang efektif. Seorang pimpinan lembaga pendidikan harus dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu mencapai sesuatu maksud atau tujuan tertentu. Pimpinan lembaga pendidikan bertanggung jawab dan yakin bahwa kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah adalah menggarap rencana dengan benar lalu mengerjakannya dengan benar pula. Oleh karena itu, visi dan misi sekolah harus dipahami terlebih dahulu sebelum menjadi titik tolak prediksi dan sebelum disosialisasikan. Hanya dengan itu, kepala sekolah dapat membuat prediksi dan merancang langkah antisipasi yang tepat sasaran. Mulyasa memberikan kriteria pemimpin pendidik yang efektif sebagai berikut. 1. Mampu memberdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 2. Menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pendidikan. 4.
menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai di pendidikan. 5. Bekerja sama dengan tim manajemen. 6. Mewujudkan tujuan pendidikan secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi kepemimpinan pendidikan. M. Anwar mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada pokoknya kepemimpinan pendidikan memiliki 3 fungsi sebagai berikut. 1. Membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Fungsi 2. Fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. 3. Menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas, akan memperoleh